Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita terambil dari Mazmur 8 ayat yang pertama sampai dengan ke-10. Mazmur 8 ayat yang pertama sampai dengan 10 dengan judul perikop manusia hina sebagai makhluk mulia. Begini firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan, karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pedendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotahinya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan sejauh ini. Berbahagialah orang yang mau menerapkan dan mau mendengarkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Sekali lagi, shalom untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini mengambil tema, yaitu adalah mengagungkan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, mengagungkan kemuliaan Tuhan. Pada pembacaan Mazmur kita pada hari Minggu ini, kita Mazmur sendiri ditulis oleh Raja Salomo, seorang raja yang penuh dengan isi dari Mazmur ini adalah puisi tentang bagaimana dia menghidupi dirinya sebagai raja yang menghidupi akan hadirat Tuhan dalam dirinya sendiri. Raja Salomo dalam kitab Mazmur dalam kitab ayat pasal 8 dan begitu dari pasal 1 sampai 150 berisi tentang puisi-puisi pantun yang mengisahkan dari Raja Salomo tentang kemuliaan, tentang keindahan, tentang betapa sukacitanya dia berada dalam tangan Tuhan. Tetapi kita di sini membahas bahwasannya dalam pasal yang ke-8. Seperti tadi yang tema yang saya angkat adalah mengagungkan kemuliaan Tuhan. Apa arti dari kata pengagungan? Mengagungkan. Agung itu adalah Sang Maha Kuasa. Agung itu adalah yang mulia. Atau seperti di dalam penghakiman atau dalam hal konstitusi, agung atau hal yang mulia itu adalah hal yang sangat orang yang paling dihormati di dalam persidangan tersebut. Oleh sebab itu, pengagungan, jadi mengagungkan kemuliaan Tuhan. Jadi mengagungkan itu sendiri adalah suatu kehormatan kita bagi kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita sendiri hidup di dalam tangan kasih-Nya, bagaimana kita sendiri bisa menyaksikan kemuliaan nama Tuhan yang begitu luar biasa. Dikatakan bahwasanya pada ayat yang kedua dikatakan adalah, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Pada ayat yang kedua dikatakan bahwasannya, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Apa maksudnya? Lagu-lagu yang dinyanyikan, baik itu puji-pujian kepada Tuhan, itu adalah sumber keagungan bagi nama kemuliaan nama Tuhan saja. Betapa mulianya Tuhan kita. Kalau kita agungkan dengan begitu luar biasa, keagungan Tuhan itu sangat-sangat impresif, atau yang disebut sebagai sangat luar biasa kalau kita memuji nama Tuhan. Lanjut lagi dalam ayat yang ketiga. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan, karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ingat, Tuhan kita itu bukan pendendam, tetapi Tuhan meletakkan tangannya bahwasanya
Siapapun tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Hanya Bapakku lah yang hanya selalu bersamaku. Tidak ada manusia sekalipun yang bisa mengalahkan Tuhan. Musuh-musuh Tuhan itu bisa Tuhan musnahkan. Karena dengan suatu tangan kasih-Nya, kita dibebaskan daripada hal-hal yang berbau dosa. Musuh-musuh kita dihapuskan, dimusnahkan, dimasukkan ke dalam neraka. Oleh sebab itu, lewat tangan penyertaan Tuhan, kita selalu mengagungkan nama kemuliaan nama Tuhan itu sendiri. Dan pada suatu ketika, kita diajarkan kepada Tuhan untuk supaya kita tidak jadi orang yang pendendam. Meskipun ada orang yang berani untuk menyelakakan kita, mau mencobai kita, mau mengejek kita, dan sebagainya. Jangan pernah sekali kita mendendam kepada orang itu. Tetapi, apa yang dikatakan dalam Alkitab adalah, berdoalah kepada orang yang memusuhimu, berdoalah kepada orang yang menjadi menjadi lawanmu, berkatilah dia. Intinya adalah, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan saja sendiri, meskipun banyak orang-orang yang membenci dia, orang-orang ahli-ahli Taurat yang cemburu, orang-orang ahli-ahli Taurat yang tidak suka dengan ajaran Tuhan, Tuhan apa jawabnya? Tuhan yang menjawab, aku mengajarkan orang banyak dengan ajaranku sendiri. Aku mengajarkan orang banyak supaya orang banyak ini datang kepadaku, datang kepada kemuliaan nama Tuhan, sehingga namaku diagungkan selama-lamanya. Oleh sebab itulah banyak yang meskipun ahli-ahli Taurat membenci dia, orang-orang fasik membenci dia, itu Tuhan tidak pedulikan. Yang penting nama Tuhan, dan orang-orang banyak bisa sadar bahwasanya kuasa keagungan Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa atas diri setiap manusia yang mau menyembah dan memuliakan nama Tuhan itu sendiri. Kalau kita bisa melihat bahwasanya ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa, bulan, bintang, hewan, manusia, dan lain sebagainya yang diisi Tuhan dalam, yang dulunya bumi ini kosong, gelap, dan diisi Tuhan dengan penuh cahaya penerang, dan dengan segala isi makhluk hidup. Tuhan kita itu sungguh-sungguh luar biasa. Betapa hebatnya kalau kita mengagungkan nama Tuhan setiap hari, memuliakan nama Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Apakah ada manusia? Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia? Ya, Tuhan pasti mengingat kita. Jawabannya adalah, Tuhan senantiasa selalu mengingat kita setiap hari. Dimanapun kita berada, tetap terus andalkanlah Tuhan. Tuhan tidak pernah akan mengingkari. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita selagi kita masih mau menyembah dan memuji nama Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan akan mengindahkan, ataupun kita sebagai manusia, betapa baiknya, kalau betapa puji syukurnya kalau kita mau rela berkorban demi nama Tuhan, rela berkorban demi orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, hanya demi nama kemuliaan nama Tuhan saja. Itulah Tuhan yang paling atau orang yang benar-benar, itu adalah orang yang benar-benar tulus mengindahkan nama Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan itu sendiri. Dan segala hormat, kalau kita mau menyembah, mengasihi sesama kita, Tuhan akan meletakkan mahkota di atas kepala kita sendiri, dan kita bisa menjadikan orang yang benar-benar tulus, yang sungguh-sungguh mau menyembah nama Tuhan itu sendiri. Tangan Tuhan sungguh luar biasa kepada kita, saudara sekalian. Betapa hebatnya Tuhan itu, betapa baiknya Tuhan itu mau rela mengorbankan dirinya demi kita. Saat ini kita memasuki minggu Prapaskah yang ketiga, di mana kita masih memaknai minggu kesengsaraan Yesus, di mana Yesus akan sebentar lagi ditangkap. Tuhan Yesus akan menebus dosa kita melalui pengakuan dirinya dalam penyaliban di kayu salib di Bukit Golgota. Mari kita resapi bahwa pengagungan, bahwa penglihatan, bahwa kemuliaan nama Tuhan tersebar, dan hanya nama Tuhan saja yang kita muliakan, bukan Allah lain. Ya, seperti dikatakan dalam hukum, salah satu hukum Taurat adalah, jangan ada Allah lain di dalam diri daripadaku, dan jangan membuat patung selain daripada diriku. Karena itu adalah orang-orang yang benar-benar tidak tahu bahwasanya Allah kita itu hanya satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa yang mulia, yang senantiasa selalu memberkati kita. Hewan-hewan, manusia, Tuhan senantiasa selalu memberkati kita.
burung-burung di udara, segala ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Dan kita hanya bertugas adalah mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, melestarikan dan memanfaatkan apa yang sudah diciptakan Tuhan kepada kita dengan sebaik mungkin. Untuk itu, sebagai penutup dalam pemberitaan firman Tuhan ini, dalam memasuki minggu-minggu prapaskah atau mendekati Paskah ini, mari kita resapi dalam penderitaan minggu-minggu Tuhan Yesus Kristus kita ini. Mari kita resapi bahwasanya penderitaan yang Tuhan alami itu adalah untuk berguna bagi kemuliaan nama kita, kemuliaan nama Tuhan, dan menjaga diri kita supaya kita lepas dari yang namanya dosa, dan sehingga Tuhan senantiasa selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Dan jangan lupa, hapuskanlah atau tinggalkanlah dosa-dosa itu. Mari kita mencari jalan baru, jalan menuju keselamatan Tuhan Yesus yang Tuhan adakan kepada kita, agar kita cepat supaya berubah dan kita senantiasa selalu menjadi orang-orang Kristen yang taat akan iman dan taat akan aturan Tuhan Yesus. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan sejauh ini. Semoga firman Tuhan dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10 ini bisa menyadarkan kita bahwasanya kita harus nantiasa selalu memuliakan, mengagungkan nama Tuhan itu saja. Dan nama Tuhan selalu menjadi dalam diri kita, bahwasanya Tuhan akan ada selalu bersama kita sebagai juru selamat di atas dunia ini. Selamat hari Minggu, selamat memaknai hari-hari atau minggu-minggu kesengsaraan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.